akan membahas sebuah topik tentang era yang meninggalkan jejak panjang di Indonesia, yakni masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah sebuah masa yang dimana pembangunan terjadi secara pesat namun meninggalkan cerita dan kontroversi. Kali ini kita akan berbincang langsung dengan beberapa narasumber yang mengalami dan menyaksikan langsung bagaimana kejadian pada era tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita dengarkan pengalaman dan perspektif mereka tentang masa Orde Baru. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, hari ini saya Sista Karwangi dan rekan saya Zahra Lydia Permada. Hari ini kita akan berbicara langsung dengan Bapak Abdul Hamid. Beliau adalah seseorang yang telah mengalami dan menyaksikan langsung bagaimana kehidupan pada masa Orde Baru. Sebelumnya, terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk bersama kita hari ini. Nah, sebagai orang kelahiran tahun 1962, beliau adalah orang yang menyaksikan secara langsung kejadian pada masa Orde Baru itu. Nah, Pak, apa aja sih yang Bapak ketahui, masalah apa aja yang Bapak ketahui di masa Orde Baru itu? Bapak, ya ini saya ingat Bapak aja ya, namanya udah peristiwanya udah puluhan tahun. Pada waktu itu 84 itu peristiwa Tanjung Priuk. Itu awal-awalnya tuh ceramah apa tuh ada akbar di Pasar Permai itu, yaitu Ustadz nggak salah Amir Biki. Amir Biki mungkin ceramah menyinggung pemerintahan pada waktu itu. Mungkin pemerintahan itu nggak senang oleh Ustadz itu perkataannya, mungkin seolah-olah menyudutkan pemerintahan lah gitu. Nah, pada waktu itu yang punya hak berwenang tuh yaitu Presiden Soeharto sama rekan-rekannya sama TNI gitu yang kuasa itu. Ketambah sebagian rakyat di situ itu menyebarkan poster, mungkin poster itu yang untuk di masjid-masjid itu tujuannya bagus lah, mengacu ke Islam gitu. Pada waktu itu sedikit menyudutkan pemerintah itu nggak nerima, yaitu si pemerintahnya itu menyuruh TNI untuk poster itu diambil semua, disobek-sobek karena menyinggung pemerintahan. Cuman masyarakat itu nggak senang karena tentara itu tidak sopan, nggak punya hati yang baik. Itu harus ke masjid, itu kan rumah Allah untuk umat Islam. Kenapa dia seorang Islam, tentara itu pakai sepatu tanpa dibuka alas kakinya, ambil poster seenak dia sendiri. Nah, mungkin masyarakat itu nggak merasa senang, akhirnya ya itu ribut kontra tentara sama warga, sama masyarakat. Sampai pada waktu itu juga waktu ceramah di Tanjung Priok itu orang yang lagi mendengarin ceramah itu dibantai oleh tentara sampai darah tuh mengucur kayak gimana sih. Apa penyebab utamanya dari kenapa sih peristiwa Tanjung Priok ini bisa terjadi? Ya karena si Kiai itu menyodorkan presiden. Kalau pemilu kan 7 sekian ya. Kalau pemilu itu dulu pada waktu itu hanya 3 partai. Istilah Golkar, PDI, sama P3. Cuman orang ini pintar, orang pemerintahan supaya golongan karya tuh ada jadi di atas terus, suaranya tuh jangan sampai di bawah. Gimana caranya tuh pemerintahan itu supaya memang benar-benar istilahnya nggak mau tertandingi oleh PDI sama P3. Jadi selalu perusahaan-perusahaan tuh dibungkam oleh pemerintah. Aparatur negara ibaratnya di daerah itu selalu dibungkam. Ya harus disalurkan oleh pemerintah, harus memilih satu partai, yaitu Partai Golkar gitu. Nah, saking ketakutan lagi pemerintah itu pada waktu itu bikin tandingan Soeharto itu, yaitu bikin partai PDI tandingan, yaitu yang diketuai oleh Suryadi. Ya, Suryadi itu satu suara dengan Golkar. Itu sampai ditandingin pun itu PDI Megawati itu namanya tuh selalu suara tuh Selalu tinggi. Kalau nggak dibungkam ya mungkin kalah Golkar tuh. Sampai ditandingin oleh PDI Suryadi di bawah naungan itu pemerintahan tetap. Ya, cuman yang namanya pemerintah gimana pun tetap kuasa. Sampai perusahaan pun dibungkam. Kalau di perusahaan itu suaranya tuh nggak 100% itu personal dia atau orang-orang kantor itu bisa digeser oleh pemerintahan gitu. Berarti benar adanya kalau misalkan Partai Golkar itu memanipulasi. Betul itu. Ya,
Itu. Jadi gimana caranya itu kata Bapak juga Golkar pengen menang ya itulah caranya gitu. Ya istilahnya selalu diambil. Menggunakan kekuasaan gitu. Nah, ya dia nggak secara kekasaran, ya nggak secara dengan brutal, nggak, cuman halus caranya gitu. Ya perusahaan-perusahaan itu kalau perusahaan ingin maju ya itu harus nurut ke pemerintahan. Ya dengan catatan pemilu itu harus berapa nih perusahaan ini karyawan ada berapa ribu, itu harus suara tuh harus masuk 100% Golkar semua gitu. Kalau masalah Trisakti ya itu sama juga. Ya itu waktu zamannya Sujatmiko itu dulu yang memberontak pemerintah yang ini kan pemerintah mau menggulingkan pemerintah Sujatmiko yaitu Trisakti. Ya, akhirnya pemerintahan itu masih kuasa itu masih selalu dibantai sampai jasadnya di mana, dibuangnya di mana, dikuburnya di mana, Jadi masih tanda tanya gitu ya. Berarti nggak ada keadilan dari pihak kayak hukum dari aparat kepolisian atau apa, nggak ada keadilan dari iya karena dibungkam oleh pemerintah. Sekarang gini ya, jangankan Kapolsek atau Kapolres yang pangkatnya rendah, bintang 1 aja jenderal macam-macam ya bisa dibungkam, bisa digeser, bisa dimutasi gitu jabatannya gitu. Berarti mainnya kekuasaan. Nah, kekuasaan gitu. Macam HAM, Munir. Dulu memperjuangkan Munir itu sampai mau ke Belanda waktu itu terbang dari Indonesia ke Belanda ke Den Haag, bagaimana tuh? Itu mau ke HAM pusat, akhirnya itu dia di pesawat itu dikerjain oleh pemerintah yaitu dengan cara makanan diracun gitu. Sampai ya itu yang kenanya tuh pilot, nggak berdosa itu dikambing hitamkan oleh pemerintah yaitu pilot. Kita lanjut ke permasalahan Petrus yang penembakan misterius itu. Kalau Petrus, jadi pemerintahan Indonesia pada waktu itu ingin damai, ingin sukses gitu. Jadi nggak ada huru-hara semacam sekarang demo atau anak geng-geng, nggak mau gitu. Dulu orang-orang yang udah terdaftar oleh kepolisian yang keluar masuk penjara sekalipun udah insaf karena ada daftarnya itu Petrus, yaitu aja dibersihkan oleh pemerintah. Kira-kira motif utamanya tuh buat apa gitu Pak? Tujuannya untuk damai. Jadi Indonesia tuh nggak mau istilahnya katanya nggak mau inilah kayak sekarang kan suka demo anak geng gitu. Biar damai tentram gitu. Supaya takut gimana caranya yaitu ditembak oleh pemerintah. Jadi kasihan ya, memang gimana sih ya, pada waktu nggak ada yang berani lah istilahnya benar-benar dibungkam pada waktu zaman Presiden Soeharto. Kebebasan kita tuh rakyat tuh nggak bisa ngomong kayak sekarang enak tuh, dulu nggak bisa itu. Sampai mayat pun Bapak lihat sendiri di kebun karet itu sampai sekian hari dibiarkan itu kena oli, disembur oli sampai supaya jangan bau gimana. Itu memang udah tahu, itu mah udah tahu sih. Jadi masyarakat pun udah terbiasa gitu melihat hal itu. Iya, udah nggak kaget kalau memang ada mayat gini udahlah, itu Petrus, itu orang jahat dulunya. Sekalipun kata Bapak juga udah jadi guru ngaji, dulu ada orang Cilamaya guru ngaji, udah berapa tahun insaf dia. Tapi kalau udah terdaftar dulunya nakal, ya udah deh comot gitu. Petrus itu terjadi ada kaitannya dengan oknum lain nggak? Kalau yang membunuh kan oknum-oknum itu ya pemerintah Petrus. Jadi dikatakan Petrus itu memang entah dari pemerintahan ya, mungkin dari aparat gitu ya, entah TNI atau polisi yang ditugaskan khusus Petrus, penembak khusus Petrus tuh. Jadi Petrus tuh dikatakan Petrus penembak khusus. Tapi Jadi misterius juga gitu Mas. misterius nggak diketahui ya. Itu jam 2 malam atau jam 3 malam orang lagi tidur dibangunkan. Kamu Pak ini tuh keluar Pak udah Pak. Tembak. Ya tembaknya nggak di depan ini, ikut dulu. Ya entah di mobil, entah di mana, entah dibuang. Udah aman. Jadi pada waktu itu Indonesia tuh memang masyarakat tuh ngeri. Karena kalau kita mau melakukan hal-hal yang nggak bertentangan dengan pemerintah, ya akhirnya kayak gitu nantinya gitu. Ya, daripada kita berontak, mendingan udah diam aja lah gitu, itulah. Kesimpulannya nih Pak, buat Bapak yang seorang yang kayak hidup di masa Orde Baru, masa Soeharto gini, menurut Bapak tuh kehidupannya tuh lebih enak masa dulu atau sekarang nih kalau dilihat-lihat? Kalau Bapak itu karena Bapak tuh kerjanya di perusahaan, karena itu di bawah naungan Soeharto, ya enak kata Bapak. Jadi Bapak tuh pro atau kontra nih ke Soeharto? Ya, kalau pro nggak pro ya istilahnya itu pemerintahan kita ya pro gitu. Tapi kalau memang dengan perilaku kayak gitu kita kan nggak tahu kan, namanya warga masyarakat itu ya kita gimana sih? Tinggal mengikuti aja lah gitu. Ini saya nggak keluarga nggak diapa-apain, saya nggak neko-neko karena kita pun karyawan gitu. Cuman pada waktu itu kata Bapak juga saya perusahaan gede yang dibawa Salim Group yang diituin Soeharto
ya bebas Bapak mau lagu apa ya kasarnya mah pada waktu itu. Tapi sesudah pemerintahan lengser ya Bapak awas deh. Untuk dulu warga tuh ya untuk sanang pangan tuh kayaknya tenang gitu. Sekalipun banyak orang yang nggak ini tapi nggak ini. Kalau sekarang tuh dikatakan ini tapi gimana sih ya? Ya kata Bapak juga dulu apa tuh lapangan kerja masih luas, persawahan masih luas, penduduknya pun masih sedikit. Kalau sekarang lapangan kerja apa tuh makin sempit, itu untuk persawahan tuh makin sempit, tapi penduduknya makin bertambah. Anak-anak sekarang tolonglah kata Bapak juga anak-anak sekolah jangan sampai itu diabaikan pendidikan sejarah apa tuh harus benar-benar kita kalau bisa digali lagi sejarah-sejarah yang lama udah memang di sekolah itu nggak suka di ini digali lagi sama kita inilah gitu. Banyak sih sejarah yang belum sekarang belum diituin. Halo semuanya, saya saat ini sedang berada di rumah narasumber yang mengalami salah satu masa pada zaman Orde Baru. Bapak mau mengganggu waktu waktu istirahatnya, izin untuk diwawancara ya Pak? Iya. Atas nama Bapak siapa ya Pak? Kalau boleh tahu? Bapak Ateng. Bapak Ateng. Pada saat itu Bapak mengalami masa yang mana ya Pak? Di zaman Orde Baru? Petrus kah atau pemilu sebelum ini? Waktu itu saya lagi lumayan paham lah ya. Krismon itu dulu. Berarti Krismon itu Krisis militer. 98 ya Pak? Iya, Zaman Soeharto turun. Iya. Bapak pas itu umur berapa tahun ya Pak? Waktu itu saya umur 18 tahun. Kurang lebihnya. Iya, kurang lebihnya. Soalnya waktu habis lulus SMA lah sekolah. Mau izin untuk diceritakan kembali Pak yang Bapak ketahui tentang Krismon tersebut Pak? Kalau untuk hal yang itu saya lupa lagi ya. Cuman yang saya ingat dulu itu kan saya waktu masih 18 tahun itu saya merantau ke Jakarta. Nah, dari merantau ke Jakarta saya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta tuh. Saya pas mau berangkat bekerja lewat gedung DPR, banyak orang yang lagi berkerumun. Kirain ada apa? Taunya lagi demokrasi. Demokrasi itu ada yang ngerusak apa fasilitas umum, ngejar-ngejar toko sembako, apalah gitu banyak lah. Sampai katanya sih ada yang apa sampai meninggal gitu lah, nggak tahu lah. Saya juga nggak ikutan itu, soalnya saya kelihatannya dari jauh kayak gitu. Berarti Bapak pada masa itu melewati gedung DPR atau tidak Pak? Ya, pas saya itu lewat kebetulan waktu saya bekerja itu di gedung DPR itu, saya lewat gedung DPR, nggak kerja di DPR-nya, saya dikerja di perusahaan lah, ada di Jakarta. Terus Pak, yang saya tahu apakah benar di gedung DPR itu banyak mahasiswa untuk berdemonstrasi? Kalau soal itu kayaknya sih iya, soalnya kan bercampur sama masyarakat, jadi nggak tahu pasti. Menurut Bapak penyebabnya apa sih Pak demonstrasi itu terjadi? Kalau saya tahu itu yang saya lihat kayaknya itu dari korupsi, kayak nepotisme, terus banyak pengangguran atau apalah, itu banyak sih kayaknya penyebabnya. Terus Pak yang saya dengar juga katanya pada saat itu nilai rupiah sangat anjlok ya Pak? Iya, anjlok. Iya, anjlok banget itu. Turun. Berarti itu juga mungkin menjadi salah satu penyebab Bisa jadi jadi, iya bisa jadi. terus Pak di demonstrasi itu kan mungkin ada pihak pengamanan ya Pak? Nah, iya, banyak. Bapak tuh ada korban jiwa, jadi Pak kira-kira jumlahnya berapa ya Pak di dalam demonstrasi tersebut? Kalau yang pastinya saya nggak tahu ada korban jiwa atau berapa-berapanya. Cuman dilihat di berita ada. Kalau nggak salah dari Universitas Trisakti, tapi saya nggak tahu ada korban jiwa berapanya, Bang. Berarti Bapak itu tidak tahu pasti ya Pak, soalnya tidak sebutkan korban jiwanya berapa. Iya, kan saya jauh lihatnya. Nggak langsung ikut-ikutan itu, enggak. Saya lihatnya dari kejauhan, cuman ada kerusuhan-kerusuhan kayak gitu. Terus Pak, menurut Bapak dalam utamanya siapa ya Pak? Dia menjadi tokoh utama si demonstrasi ini terjadi. Kalau dalamnya itu saya nggak tahu pasti. Tapi ya mungkin itu ada pengaruh dari masyarakat yang penyimpangan isu atau apa itu. Kalau sekarang disebutnya apalah gitu nggak tahu. Ya jadi kayaknya itu diadu domba masyarakat sama apa pemerintahan yang waktu itu berdiri sampai kan Pak Soeharto lengser itu kan dulu itu. Menurut Bapak efek yang terjadi apa sih Pak kira-kira? Kayak itu dari segi material atau dari segi dari Bapak sendiri sebagai seorang kerja pada hari itu? Banyak itu kan waktu itu apa penyebab efeknya itu jadi kita kena PHK terus apa namanya si apa namanya itu tuh kena PHK banyak lah Dampak psikologis mungkin ya, Pak? psikologis korban material terus kan itu yang rusak itu jadi ekonomi sangat
buruk aja itu waktu itu tuh krisisnya itu, makanya disebut krisis moneter kan, anjlok itu rupiah itu. Oh iya ya Pak. Mm-mm. Berarti Pak mungkin mungkin kalau yang saya baca sih Pak dalam utamanya itu Soeharto mungkin ya Pak dari cerita Bapak tadi. Iya kayaknya sih, tapi nggak tahu pasti. Waktu zaman Bapak apakah sudah ada berita tentang itu Pak? Ada sih selintingan kayak gitu dari Segi radio mungkin Soeharto, ya, Pak? iya. Hmm, Nggak dari radio, ada dari TV, ada dulu kan ada televisi yang hitam putih itu, nah itu ada beritanya di TVRI dulu itu. Oke Bapak, terima kasih ya Iya, siap. atas wawancara Oke. pada hari ini. Iya. Mohon maaf telah mengganggu waktu Iya, Pak, ya nggak apa-apa. istirahatnya. Oke, sekian saja wawancara saya dengan narasumber Bapak Teh. Terima kasih ya sudah menonton dan mendengarkan wawancara pada hari ini, dan juga semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.